Halo semuanya, di video sebelumnya kita sudah belajar yang namanya broadcast domain. Di video kali ini kita akan belajar yang namanya VLAN dan juga trunking. Di sini kita belajar VLAN terlebih dahulu. VLAN atau Virtual Local Area Network. Di sini ada beberapa komputer dan saya akan dibagi menjadi beberapa divisi. Saya akan membaginya 3 divisi ya di sini. Yaitu yang paling atas ini engineering, yang kedua di sini untuk marketing ya. Lalu yang terakhir di sini untuk programming. Nah, untuk yang engineering ini itu kita beri pada VLAN 10. Kita pakai VLAN 10. Dan untuk yang marketing ini kita pakainya VLAN 20. Lalu untuk yang programming ini kita pakainya VLAN 30. Nah, setiap VLAN ini itu IP-nya berbeda. Pada programming itu IP-nya mungkin yang bagian engineering terlebih dahulu ya. Untuk IP pada engineering itu nantinya 192.168.10.0/24. Lalu untuk yang marketing itu nanti IP-nya 192.168.20.20/24 ya. Sebentar, saya mungkin untuk IP-nya nanti saya taruh di sini saja ya. Lalu untuk yang bagian programming di sini untuk IP-nya 192.168.30.0/24. Nah, semua perangkat ini itu akan terhubung ke satu switch. Nah, VLAN di sini sangat dibutuhkan. Misal di sini untuk bagian engineering, untuk kecepatannya mau kita bandwidth 10 MB. Dan untuk yang marketing itu kita bisa bandwidth misal di sini 20 MB. Lalu untuk bagian programming itu kita bandwidth kecepatannya 30 MB. Jadi VLAN itu bisa untuk mengatur kecepatan bandwidth-nya dan juga untuk memecah broadcast domain. Oke, mungkin kita langsung saja konfigurasi di Cisco Packet Tracer-nya. Untuk yang di bagian sebelah sini, ya, kita tambahkan catatan dulu. Ini itu untuk VLAN 10. Dan untuk yang bagian kanan, yang ini itu VLAN 20 ya, maaf. Untuk kabelnya, saya menggunakan di sini kabel automatic ya, agar mempermudah. Dan di sini agar saya tidak bolak-balik ya, dari PC1 ke switch, lalu ke sini lagi. Saya tekan kontrol sama ya, ditekan dan ditahan, lalu pilih kabel automatic, lalu saya bisa hubungkan dari PC1 ke switch, PC2 ke switch, PC3 ke switch, PC4 ke switch, PC5 ke switch, dan PC6 ke switch. Jadi agar tidak bolak-balik dan mempermudah saja ya. Oke, kita langsung saja ke konfigurasinya. Kita bisa ke switch-nya di sini, lalu ke bagian CLI. Di sini kita enter. Oh ya, untuk melakukan konfigurasi pastikan kita sudah berada di global konfigurasi. Karena kita di sini masih berada di mode user, kita masuk dulu ke mode privilege, yaitu kita dengan mematikan komennya enable atau enak. Kita enter. Lalu config. Di sini kita sudah ada di mode global konfigurasi, berarti kita bisa melakukan konfigurasi di sini. Jadi kita mau menambahkan VLAN 10 terlebih dahulu di sini. Kita tambahkan VLAN 10. Komennya untuk menambahkan VLAN itu kita ketikkan VLAN. Di sini kita mau VLAN berapa, karena kita mau menambahkan VLAN 10, jadi kita ketik 10. Lalu untuk namanya kita bisa kasih nama juga di sini. Name, misal di sini programming.
Lalu kita coba lihat apakah sudah berhasil kita buat atau belum filenya. Untuk cara mengeceknya, kita bisa ketikkan komennya yaitu do show VLAN brief, enter. Di sini bisa dilihat VLAN 10, name-nya programming. Berarti sudah berhasil untuk konfigurasi VLAN-nya. Untuk selanjutnya kita akan memasukkan interface switch yang mengarah ke PC1, PC2, dan juga PC3. Karena PC1, PC2, dan juga PC3 ini berada pada VLAN 10. Jadi kita masukkan nih yang 1 sampai 3 di sini berarti. Jadi di sini fast Ethernet 0/1, fast Ethernet 0/2, dan juga fast Ethernet 0/3. Oke, kita keluar, exit, lalu kita masuk ke interface yang mengarah ke PC1 terlebih dahulu, ke VLAN 10-nya. Kita masuk ke int fa 0/1, lalu komennya switch port mode access, lalu switch port access VLAN 10. Jadi ini komen agar port fa 0/1 ini masuk ke VLAN 10-nya. Kita coba enter, lalu kita bisa exit atau bisa lanjut. Jadi kita coba exit terlebih dahulu ya. Exit, lalu kita masuk ke int fa 0/2. Jadi sekarang kita mau memasukkan interface fa 0/2 yang mengarah ke PC2 ini untuk dimasukkan ke VLAN 10. Oke, kita bisa enter, lalu switch port mode access, lalu switch port akses VLAN 10. Oke, coba di sini kita tanpa exit ya. Kita jadi langsung int fa 0/3. Kita enter, lalu switch port mode access, switch port akses VLAN 10. Oke, kita exit. Kita coba lihat lagi. Komennya masih sama ya dengan yang tadi. Do show VLAN brief. Do show VLAN brief. Oke, bisa dilihat bahwa di sini fast Ethernet fa 0/1, fast Ethernet 0/2, dan juga fast Ethernet 0/3 ini sudah masuk ke VLAN 10. Untuk selanjutnya, kita akan coba bikin VLAN 20 dan memasukkan interface-nya ke dalam VLAN 20-nya. Oke, kita bikin VLAN-nya terlebih dahulu di sini. Bentar. Kita bikin VLAN 20. Untuk name-nya di sini marketing. Enter saja. Kita exit. Nah, tadi kan kita memasukkan interface-nya satu-satu ya. Itu cukup memakan waktu. Jadi kita menggunakan cara yang lebih simple dan lebih cepat ya. Itu dengan cara int range fa 0/4 sampai 6. Karena di sini PC 4 itu fa 0/4 dan PC 6 ini fa 0/6. Jadi ini bisa dilakukan kalau interface-nya secara berurutan. Karena ini kita mau masukkannya interface-nya kebetulan urut. Jadi kita bisa melakukan konfigurasinya secara langsung. Oke, kita enter. Lalu kita ketikkan lagi sama switch port mode access. Oh, maaf, di sini double P saya. Oke, lalu switch port access VLAN 20. Exit. Di sini kita coba lihat lagi. Do show VLAN brief. Oke, di sini sudah masuk semua ya. Bisa kita lihat di sini masuk semua dan itu
jauh lebih mudah dan lebih cepat ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba konfigurasi IP-nya pada masing-masing PC-nya karena sebelumnya kita belum konfigurasi IP. Oke, kita ke PC 1. Oh maaf, di sini saya belum kasih IP ya. Jadi untuk IP pada VLAN 10 nantinya itu 192.168.10.0/24. Lalu untuk yang VLAN 20 itu IP-nya 192.168.20.0/24. Jadi seperti ini untuk IP-nya. Oke, kita konfigurasi IP pada PC 1 terlebih dahulu. Kita klik PC-nya, lalu ke bagian desktop, IP configuration, untuk IP-nya 192.168.10.1 di sini ya, 10.1. Nah, di sini karena prefixnya di sini 24, prefix 24 itu sama dengan subnet masknya 255.255.255.0. Jadi kita enter saja, jadi dia akan otomatis subnet masknya 255.255.255.0. Jadi kita tidak perlu konfigurasinya satu-satu. Jadi kita tinggal enter saja dan subnet masknya di sini otomatis terisi. Oke, lalu kita lanjut ke konfigurasi pada PC 2-nya. Kita klik PC 2 ke bagian desktop, IP configuration. Untuk IP-nya 192.168.10.2. Di sini kita enter. Subnet masknya sudah terisi otomatis. Kita close, lalu ke bagian PC 3 kita klik ke bagian desktop, IP configuration. Di sini IP-nya 192.168.10.3. Kita enter saja. Di sini sudah terisi juga subnet masknya. Lalu kita ke bagian PC 4 di sini. Di sini untuk IP-nya sudah berbeda ya dengan yang tadi. Kita ke bagian desktop, IP configuration. Di sini 192.168.20.1. Kita enter. Oke. Kita klik PC 5 ke bagian desktop, IP configuration 192.168.20.2. Kita enter. Kita lanjut konfigurasi yang terakhir di sini PC 6. Kita klik PC 6 ke bagian desktop, IP configuration 192.168.20.3. Oke, enter. Oke, selanjutnya karena kita sudah konfigurasi, kita akan coba tes. Kita klik pada tab simulation di sini yang sebelahnya real time. Kita klik, kita geser saja, lalu kita lebarkan mungkin sedikit di sini. Kita akan kirimkan paket ping dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini akan mengirimkan tipenya ARP terlebih dahulu. Jadi PC 1 akan mengirimkan ARP ke switch. Nah, switch ini dia akan mengirimkan ke PC 2 dan PC 3. Kenapa tidak mengirimkan ke PC 4, PC 5, dan PC 6? Karena dia sudah berbeda VLAN. Seperti yang saya bilang tadi, fungsi dari VLAN itu salah satunya untuk memecah broadcast domain. Jadi seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan buat topologi dua ruangan. Oke, di sini kita sudah ada topologi dua ruangan. Dan sekarang kita belajar yang namanya trunking. Oke, kita mungkin di sini kita beri IP terlebih dahulu pada masing-masing PC-nya. Di sini juga sudah ada keterangan untuk IP-nya. Oke, di sini kita sudah konfigurasi untuk IP-nya, sudah saya konfigurasi. Untuk selanjutnya kita akan hubungkan dari switch yang ini ke sini, dari ruangan 1 ke ruangan 2. Kita menggunakan kabel otomatis saja ya biar cepat di sini. Kita klik. Sebenarnya kalau tidak menggunakan kabel otomatis, kita bisa menggunakan kabel crossover di sini ya. Oke. Kita akan konfigurasi VLAN lagi di switch di ruangan yang ini, di ruangan yang baru, yang ruang 2.
Lalu selanjutnya kita akan konfigurasi terangnya. Kita konfigurasi VLAN saja ya, mungkin terlebih dahulu. Kita exit, kita coba cek apakah sudah betul atau belum untuk konfigurasinya. Kita coba cek do show VLAN brief. Nah, di sini sudah betul untuk konfigurasinya. Untuk selanjutnya, kita akan coba terang dari switch yang dari ruangan 1 ke ruangan 2. Untuk cara terangnya, itu kita mungkin akan terang pada ruangan 1 terlebih dahulu. Kita klik. Kita di sini enter saja. Kita masuk ke enable atau mode privilege lagi. Karena mungkin tadi keluar ya. Lalu ke Oke, pastikan untuk melakukan konfigurasi itu kita berada di mode global configuration. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke interface yang mengarah ke switch ruangan 2. Di sini port yang mengarah ke switch yang ada di ruangan 2 itu port FA0/7. Berarti di sini kita masuk ke INT FA0/7. Oke, di sini kita sudah masuk, ditandai dengan strip if di sini. Lalu kita masukkan untuk komennya switch port mode terang. Di sini kita bisa enter lagi. Nah, di sini kita harus mengizinkan VLAN 10 dan 20 ini melewati port ini. Switch port terang allowed VLAN 10 20. Oke, 10 20. Kita bisa enter, lalu kita exit. Kita coba cek terlebih dahulu. Untuk cara mengeceknya sudah nyala atau belum, kita bisa menggunakan komen do show int terang. Nah, di sini bisa dilihat FA0/7 mode on, encapsulation status trunking, dan VLAN yang diizinkan itu VLAN 10 dan 20 di sini. Oke, sudah berhasil. Kita sekarang coba konfigurasi terangnya juga pada switch yang ada di ruangan 2. Kita klik ke bagian CLI, di sini kita enter. Kebetulan di sini masih ada di global configuration, jadi kita bisa langsung konfigurasi di sini. Kita masuk ke INT FA0/7 karena sama ya, di sini bisa dilihat terlebih dahulu. Di sini sama FA0/7 yang mengarah ke switch pada ruangan 1. Kita enter. Lalu kita masukkan komennya switch port mode terang. Lalu switch port terang allowed VLAN 10 dan 20. Oke, kita exit. Kita coba cek juga do show int terang. Di sini sudah menyala juga ya, mode on, trunking, dan VLAN yang diizinkan itu VLAN 10 dan 20. Sekarang kita coba tes nih. Ping dari VLAN ini sesama VLAN ya, karena mereka berbeda network, jadi mereka tidak bisa saling terhubung untuk yang berbeda VLAN. Namun jika sama VLAN-nya itu bisa. Di sini kita coba cek dari PC 1 ke PC 7 di sini. Bisa dilihat di sini successful. Oke, kita delete. Sekarang kita bikin topologi 3 ruangan. Oke, di sini kita bikin lagi untuk sekat ruangannya ya.
Di sini kita bisa hubungkan dari PC-nya ke switch-nya menggunakan kabel otomatis ya. Oke, untuk selanjutnya kita konfigurasi IP-nya lagi. Oke, di sini saya sudah konfigurasi untuk IP-nya. Kita disingkat saja terlebih dahulu dengan ininya. Terus selanjutnya kita akan hubungkan dari switch di ruangan 2 ke ruangan 3. Kita hubungkan menggunakan, di sini mungkin saya akan contohkan menggunakan kabel crossover ya. Dari sini kita bebas nih, di sini bisa kita pilih interface-nya mau yang mana. Cuma karena saya mau yang 8 ya mungkin 8, di sininya 7 atau 8, kalian mau bebas. Di sini saya 7 saja. Kita akan konfigurasi VLAN terlebih dahulu pada ruangan 3. Kita ke select switch-nya, ke bagian CLI, enter. Saya ingatkan kembali untuk melakukan konfigurasi, pastikan kita sudah ada pada mode global configuration. Di sini kita bisa ketikkan ENA const, maaf, di sini kita bikin VLAN 10, name, programming, lalu VLAN 20, name, marketing, exit, lalu int rank FA 0/1 sampai 2 sampai 3, maaf. Switch port, mode akses, switch port, akses, VLAN 10, LAN 10. Lalu kita masuk ke int rank FA 0/4 sampai 6, switch port, mode akses, switch port, akses, VLAN 20. Switch port, akses, maaf, di sini tidak ada VLAN-nya ya. Oke, kita exit. Kita coba cek terlebih dahulu apakah konfigurasi saya tadi sudah benar atau belum. Do show VLAN brief. Oke, di sini sudah masuk dan mungkin benar ya. Oke, selanjutnya kita akan coba terang di sini. Di sini kita masuk ke int FA 0/8. Jadi kita lihat bahwa yang mengarah ke ruangan ketiga itu pada FA 0/8 itu di sini mengarah ke ruangan 3. Jadi kita akan melakukan terang pada FA 0/8. Kita enter, lalu kita switch port mode terang ya. Switch port terang, allowed cloud VLAN 1020. Exit. Kita coba lihat do show int terang. Oke. Di sini sudah menyala ya. Untuk yang FA 0/8 dan juga VLAN yang diizinkan itu ini, VLAN 10 dan 20. Oke, untuk selanjutnya kita akan konfigurasi terangnya juga pada switch yang di ruangan 3. Di sini kebetulan sudah ada di mode global konfigurasi, jadi kita bisa langsung melakukan konfigurasi di sini. Kita masuk ke int FA 0/7. Karena di sini FA 0/7 itu mengarah ke ruangan kedua tadi. Jadi kita melakukan terang di FA 0/7. Switch port mode terang, port terang, load VLAN 1020. Kita exit. Kita coba cek do show int terang. Oke, di sini sudah aktif dan VLAN yang diizinkan itu VLAN 10 dan 20. Oke, kita akan coba tes ping. Oke, masih valid. Kita coba lagi. Oke, di sini sudah sukses, berarti sudah bisa saling berkomunikasi. Oke, untuk selanjutnya kita akan konfigurasi switch MLS di sini. Kita tambahkan terlebih dahulu untuk switch-nya. Ke bagian switch, di sini kita pilih yang ini. Ini switch MLS.
Nah, bedanya switch ini dengan switch yang lain itu switch ini dia bisa dijadikan sebagai layer 3 atau router. Kalau switch yang biasanya itu dia hanya support layer 2, sedangkan MLS ini bisa dijadikan layer 2 dan juga layer 3 nantinya. Kita hubungkan saja menggunakan kabel automatic atau menggunakan kabel crossover. Di sini bebas, tapi di sini saya menggunakan kabel automatic saja agar mempermudah. Kita klik switch-nya dari switch yang di ruangan 3 ke MLS. Oke, setelah itu kita lakukan terang pada switch di ruangan 3. Kita klik ke bagian CLI, kita masuk ke enable conft. Di sini kita bisa masuk ke INT-FA0/8 karena yang port yang mengarah ke switch MLS ini pada port 8. Oke, kita enter. Lalu kita masukkan komennya yaitu switch port mode terang. Oke, kita sudah close saja ya jika sudah seperti ini. Atau kita bisa switch port terang lewat VLAN juga ya di sini. 10-20. Oke, jika sudah kita close saja. Lalu kita klik switch MLS-nya ke bagian CLI. Kita di sini pilih no. Kita enable, masuk ke privilege, lalu kita ke global configuration, conft. Lalu kita masuk ke INT-FA0/1, yaitu port yang mengarah ke switch pada gedung 3 atau ruangan 3. INT-FA0/1 kita masukkan untuk melakukan terang yaitu switch port mode terang. Maaf di sini tidak ada R-nya, H-nya juga tidak ada di sini ya. Di sini command rejected. Nah, di sini portnya ini tidak bisa kita lakukan langsung untuk dijadikan sebagai port trunking. Jadi untuk cara mengubahnya ke port mode trunking itu kita lakukan komennya itu switch port trunk encapsulation .1q. Nah, baru kita masukkan komen yang tadi switch port mode trunk. Oke, kita exit. Kita coba di sini. Kita lihat you show int trunk. Nah, di sini bisa kita lihat untuk port FA0/1 ini sudah dijadikan sebagai port trunking ya. Statusnya juga di sini trunking. Kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya sebentar, saya buka notepad terlebih dahulu di sini. Nah, untuk trunk itu sebenarnya ada dua, yaitu ada ISL dan juga 802.1q. Nah, pada switch yang biasanya yang ini yang kita konfigurasi pada switch sebelumnya ya, yaitu pada ruangan 3, 2, dan 1 tadi, itu dia hanya support yang ISL. Sedangkan kalau yang di sini switch yang MLS karena dia juga bisa dijadikan sebagai layer 3, jadi dia bisa support keduanya. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan belajar yang namanya DTP. Oke, di depan kita sudah ada tabel dynamic trunking protocol. Di sini ada dynamic auto, dynamic desirable, trunk, dan juga access. Jadi dynamic auto, misal di sini ada dua switch ya. Ini switch dan ini switch. Dan switch 1, misal di sini modenya itu mode dynamic auto. Lalu di switch kedua itu dynamic auto juga. Dia akan menghasilkan yang namanya access. Lalu dynamic desirable, jika bertemu dengan dynamic desirable di sini itu akan menghasilkan trunk. Lalu trunk dengan trunk hasilnya trunk, dan access jika bertemu dengan access itu akan menghasilkan access. Dan jika di sini dynamic
auto bertemu dengan dynamic desirable itu hasilnya terang. Jika dynamic auto bertemu dengan terang itu hasilnya terang. Dan dynamic auto bertemu dengan access itu hasilnya access. Dynamic desirable bertemu dengan dynamic auto hasilnya terang. Dynamic desirable bertemu dengan terang hasilnya terang. Dynamic desirable bertemu dengan access itu hasilnya access. Dan di sini untuk terang bertemu dengan dynamic auto itu hasilnya terang. Terang bertemu dynamic desirable itu hasilnya terang. Terang bertemu dengan terang hasilnya sama, terang. Akan tetapi jika terang bertemu dengan akses itu tidak rekomen ya. Lalu untuk akses ya sama tadi. Saya sudah sebutkan tadi. Jadi untuk kesimpulannya, untuk yang dynamic auto itu menunggu dan dynamic desirable ini mengajak. Kalau terang dan juga akses ini memaksa. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.